Santapan Harian Selasa, 10 Januari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kidung Agung pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 hingga pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami bertelut di hadapan-Mu ya Kristus. Kami berserah di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Agung 6 ayat 12 sampai dengan Kidung Agung 7 ayat 5. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu, seperti melihat tari-tarian perang? Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak berkekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa, buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesibon, dekat pintu gerbang Batrabim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Sahabat Santapan Harian, watak luhur selalu memancarkan keagungan. Misalnya, keluhuran Dewi Sri yang banyak dipuja dalam banyak budaya dan tradisi. Sekalipun hanya dikenal dalam mitologi, keluhurannya sedemikian rupa mendapat tempat di hati rakyat. Upacara adat digelar untuk mengenang dan menghormati eksistensinya. Dewi yang dikenal sebagai ibu padi, bunda kesuburan, dan sumber pangan. Begitulah keluhuran yang selalu melekat dalam diri Dewi Sri. Ada hal istimewa dalam Kidung Agung pasal 6 ayat yang ke-12 hingga pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-5. Kala mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Watak luhur menepati basis pujiannya. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandalmu itu, putri yang berwatak luhur. Seolah-olah mempelai laki-laki ingin menegaskan bahwa watak luhur merupakan ibu dari segala kecantikan dan keagungan perempuan. Watak luhurlah yang membuat lengkung pinggang, perut, dan pusar memesona. Budi luhurlah yang menjadikan wajah, leher, mata, hidung, kepala, dan rambut memancarkan daya tarik. Tanpa watak luhur, tubuh fana ini menjadi tak berarti sama sekali.
Apalah artinya kecantikan fana tanpa anugerah watak luhur? Dia pasti akan kehilangan karunia untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Kehilangan kehormatannya ketika watak luhur tidak melekat sebagai identitasnya. Begitu jeli mempelai laki-laki menempatkan watak luhur sebagai mahkota kecantikan mempelai perempuannya. Alangkah bahagianya segala makhluk apabila gereja yang disebut mempelai perempuan dapat memancarkan keagungan watak luhur, watak yang bersumber dari Kristus, sang mempelai laki-laki yang memberikan hidupnya bagi keselamatan dunia karena begitu besar cintanya. Keluhuran dan kemuliaan Kristus inilah yang selalu menjadi perhatian umat. Inilah basis untuk kebaktian umat beriman yang dibarengi dengan proses internalisasi keluhuran dari kasih dan pengorbanan Kristus, serta yang mampu menghayati kemuliaan untuk kemudian memancarkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berkuasa atas seluruh semesta, Engkaulah pencipta dan pemberi segala kreativitas yang ada pada diri kami. Kiranya kami memuliakan Engkau melalui kemampuan dan karya kami. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin.